Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Safinatun Najah dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah mempelajari beberapa martabat, beberapa tahapan di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala dan meyakininya. Maka di sini kita akan melanjutkan, mana sebelumnya kita telah membahas tentang rukun iman yang ke-6 ini, yaitu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang untuk memudahkan pemahaman kita terhadap takdir, maka para ulama telah membuat sebuah tahapan di dalam memahamkan kita terhadap takdir Allah dengan mudah. Nah, di mana urutan dan tahapan ini harus kita lakukan agar pemahaman kita terhadap takdir ini tidak salah dan tidak membingungkan. Karena ini yang paling banyak membuat manusia tersesat ketika salah dalam memahami takdir. Itu karena tahapan yang salah di dalam memahaminya. Nah, disinilah yang menjadikan permasalahan ini permasalahan yang sangat berbahaya. Ketika difahami takdir itu bukan dengan pemahaman yang telah diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Nah, ini. Nah, kita mengulangi kembali sedikit apa yang telah kita bahas, yaitu bahwa untuk memahami takdir yang pertama kali harus kita fahami, dan kita betul-betul untuk tahapan yang pertama itu harus mantap dan yakin dengan seyakin-yakinnya sebelum menginjak kepada tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan pertama yang berkaitan dengan ilmunya Allah. Kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang sedemikian luas, demikian sempurna ilmu Allah Subhanahu wa taala, hingga tidak ada satupun perkara sekecil apapun yang terjadi di alam semesta ini, bahkan apa yang akan dilakukan oleh manusia dan apa yang akan Allah lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya secara detail. Ini secara detail itu sesuatu yang tidak akan kita bisa memahaminya kecuali dengan betul-betul kita terbebas dari penyerupaan Allah dengan makhluk, yaitu bahwa sampai daun yang jatuh nanti sampai hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Ini. Dan ilmu Allah mencakup apa yang ada dalam hati manusia. Bukan hanya yang sedang atau telah terjadi, tetapi bahkan yang bakal terjadi. Daun yang bakal jatuh. Ini daun yang bakal lepas atau patah, putus dari pohonnya,
semuanya itu ada di dalam ilmunya Allah. Artinya Allah telah mengetahui kapan waktunya dan di mana jatuhnya. Mungkin jatuh diterbangkan angin ke arah mana, maka semuanya telah diketahui oleh Allah. Sehingga secara detail ini perbuatan manusia, apa yang akan dilakukan, ini juga tidak ada kecuali. Tanpa kecuali, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tahapan yang pertama. Sehingga ini ringkasnya, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang dan akan terjadi. Ini tiga ini, ditambah yang keempat. Dan Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Nah, ini kemudian empat hal ini secara tafsil jumlatan wa tafsilan, secara global dan secara rinci, serinci-rincinya. Ini sampai permasalahan yang paling kecil sekalipun. Ini gampangannya, kalau seandainya manusia itu sekedar bersin, ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya pun manusia itu hanya sekedar bersin atau sekedar mengantuk, tertidur, kesandung, apapun, sesuatu yang akan terjadi pada manusia, subhanallah, itu semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus betul-betul menancap di dalam hati kita. Dan apabila tahapan ini belum terlewati atau kita ini belum bisa memahami, maka untuk tahapan selanjutnya kita akan terjatuh dalam kesalahan. Sehingga yang paling harus kita dahulukan dalam memahami takdir ini adalah mengetahui tentang kemahatauan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu secara rinci, detail. Nah, tahapan yang kedua yaitu bahwa ilmu Allah, tahapan yang pertama ini, setelah kita tahu dan kita yakin bahwa seluruh yang Allah ketahui ini, bahwa ini akan terjadi, itu semuanya telah Allah perintahkan makhluk yang bernama pena atau kolam ini untuk mencatat apa yang Allah ketahui di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi ini yang terjadi, yang tidak akan terluput catatan ini. Makanya tadi sampai daun yang jatuh sekalipun, sampai daun yang jatuh, ini semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibayangkan, Lauhul Mahfuz ini pakai bahasa kita berisi database seluruh catatan kejadian yang akan datang hingga sedetail-detailnya. Ini sampai tadi jatuhnya daun sekalipun, kapan detiknya, ini 1/sekian detik, 0, sekian detik, ini sudah dicatat. Ini di dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan catatan itu telah selesai sebelum diciptakan manusia. Kataballahu maqadira kulli syai'in, Allah telah mencatat ini segala sesuatu, takdirnya, artinya apa yang akan terjadi ini qabla khalqis samawati wal ardh, sebelum qabla an khalaqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 sanah, 50.000 tahun sebelumnya. Itu sebelum menciptakan langit dan bumi.
Padahal ciptaan langit dan bumi ini jauh-jauh hari sebelum diciptakan manusia. Karena manusia adalah makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah makhluk-makhluk yang lainnya. Setelah makhluk yang lainnya diciptakan, maka Allah menciptakan manusia. Nah, sebelum diciptakan manusia, sebelum diciptakan alam semesta, maka Allah telah menciptakan pena. Allah telah menciptakan pena yang pertama kali ditugaskan oleh Allah ketika diciptakan adalah mencatat. Itulah tugasnya pena. Nah, ini apa yang telah kita bahas dalam kajian kita sebelumnya. Nah, dan kita telah membahas tentang macam-macam takdir. Nah, ini penulisan takdir sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya. Setelah itu kita memasuki pembahasan yang selanjutnya atau tahapan selanjutnya di dalam memahami takdir, yaitu adalah berkaitan dengan martabat atau tingkatan yang ketiga dari tahapan-tahapan memahami takdir, yaitu iman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kehendak Allah. Apa maksudnya? Setelah kita melewati pembahasan tentang penulisan takdir, penulisan apa yang akan terjadi, dan itu jauh-jauh hari sebelum diciptakan manusia, bahkan langit dan bumi ini, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan keimanan terhadap kehendak Allah yang pasti terjadi. Ini kehendak Allah yang pasti terjadi. Artinya, apa yang akan terjadi, yang baik, yang buruk, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang terjadi atau yang akan terjadi kecuali itu telah dikehendaki kejadiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seandainya Allah itu menghendaki, Allah Maha Kuasa untuk merubah, untuk memaksakan manusia melakukan sesuatu, tetapi Allah tidaklah memaksakan kehendaknya kepada manusia, kecuali manusia itulah yang menentukan apa yang akan dia lakukan. Ini adalah sesuatu yang terjadi semuanya ini, ya, termasuk yang dilakukan oleh manusia, keburukan, maksiat, ini kekafiran, maka semuanya itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Dan kemahakuasaan Allah itu mencakup segalanya. Seandainya Allah kehendaki sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan terjadi. Karena itu seluruh perbuatan baik dan buruknya manusia itu semuanya telah dikehendaki oleh Allah. Sehingga apapun yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu tidak keluar dari kehendak Allah SWT. Sehingga tidak ada yang namanya ini di luar kehendak Allah. Ini yang sebenarnya merupakan hasil dari dua tahapan sebelumnya. Dan disinilah yang dimaksudkan dengan takdir. Inilah yang dimaksudkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah menghendaki semua yang tercatat, dan yang tercatat itu adalah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa memahami
dari tahapan ketiga setelah dua tahapan sebelumnya yang sangat menentukan keimanan kita kepada takdir Allah, maka tahapan ketiga ini hanyalah sekedar untuk menunjukkan bahwa seluruh yang dicatat oleh Allah itu dikehendaki oleh Allah SWT terjadinya. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan iman kepada takdir. Intinya di tahapan yang ketiga ini dan keempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat apa yang Allah ketahui tentang keadaan atau apa yang akan terjadi pada makhluk. Sampai daun yang jatuh Allah tahu. Sampai daun yang jatuh Allah tahu. Dan yang tersembunyi dari manusia sedetailnya, sekecil apapun virus atau makhluk yang lebih kecil, atom, proton, newton dan yang lainnya. Ini semuanya jadi apa yang ada pada zat yang paling kecil yang disebut sekarang ini elektron, atau mungkin ada neutron dan yang lebih kecil dari itu semuanya. Itu semuanya telah diketahui, telah dicatat oleh Allah SWT di dalam kitab Lauhul Mahfudz-nya. Maka itu semuanya dikehendaki oleh Allah. Tidak ada di dunia ini terjadi tanpa kehendak. Manusia bunuh diri, Allah telah mengetahui. Dan itu tidak ada paksaan. Dan manusialah yang menentukan dia mau bunuh diri atau tidak, maka itu adalah pilihan manusia. Karena itulah manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dia pilih, yang dipilih oleh manusia. Ini dipilih oleh manusia. Tetapi apapun yang dipilih oleh manusia dan terjadi atau yang akan terjadi, maka semuanya telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya dicatat, itu dikehendaki oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki terjadi sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun. Jadilah, maka terjadi. Makanya nggak ada sesuatu kejadian, satupun kejadian, kecuali itu di dalam kehendak Allah. Tidak ada yang namanya ini nggak dikehendaki oleh Allah. Terjadi, tapi nggak dikehendaki oleh Allah. Ini harus kita pahami. Dan harus didudukkan. Bahwa ketika terjadi dan dikehendaki oleh Allah, bukan berarti Allah meridhoi, Allah mencintai apa yang Allah kehendaki. Nah ini harus kita dudukkan. Banyak orang salah paham ketika memahami bahwa setiap yang dikehendaki pasti Allah mencintai, Allah meridhoi. Ini yang harus kita berhati-hati. Disinilah letaknya banyak kelompok terjerumus ke dalam keyakinan yang sesat ini, keyakinan yang salah ini, keyakinan yang salah. Nah inilah yang sesungguhnya harus kita fahami, harus kita ketahui dalam memahami takdir. Jadi seluruh yang dicatat itu dikehendaki oleh Allah. Dan sekali lagi bahwa yang dikehendaki oleh Allah bukan berarti dicintai oleh Allah SWT. Sehingga yang terjadi bukan mesti harus yang diridhoi, tetapi Allah menghendaki terjadinya karena suatu hikmah yang sangat besar. Kenapa iblis diciptakan oleh Allah, syaitan diciptakan oleh Allah? Kenapa seluruh makhluk? Padahal Allah mengetahui bahwa iblis akan berbuat demikian. Iblis ketika menggoda Adam, ketika menggoda manusia, Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh iblis. Allah tahu. Dan apa yang akan dilakukan oleh iblis itu dicatat oleh Allah. Dan apa
Apa yang dilakukan oleh iblis dikehendaki oleh Allah SWT terjadinya untuk suatu hikmah. Ada hikmah kenapa diciptakan iblis, untuk ujian manusia. Jadi Allah menghendaki sesuatu terjadi bukan karena Allah ridhai, tetapi karena suatu hikmah. Karena suatu hikmah yang sangat besar di balik penciptaan keburukan. Sehingga Allah menciptakan keburukan bukan untuk keburukan. Bukan untuk keburukan, tetapi untuk suatu kebaikan. Sehingga tidak ada satupun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan telah atau Allah Maha tahu dan terjadi dan dikehendaki oleh Allah untuk sebuah hikmah yang sangat besar. Karena itu, seandainya Allah kehendaki, bisa jadi Allah itu menjadikan seluruh manusia beriman, termasuk iblis, termasuk Firaun. Seandainya Allah kehendaki, bisa jadi sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia itu beriman semuanya. Atau mungkin sebaliknya, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah menghendaki bahwa terjadinya apa yang akan terjadi iblis dengan kehendaknya, dengan keinginannya, dengan kejahatannya. Maka iblis melakukan itu dengan pilihannya. Diketahui oleh Allah, dicatat, dan itu yang dikehendaki. Makanya yang dikehendaki oleh Allah bisa jadi diridhoi oleh Allah, bisa jadi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kemaksiatan dibenci oleh Allah, tetapi Allah mengetahui akan terjadi. Allah mencatat yang terjadi itu dan Allah kehendaki. Sehingga keyakinan takdir itu justru tidaklah bertentangan dengan kebebasan manusia untuk berbuat. Kebebasan manusia untuk berbuat. Jadi manusia sesungguhnya sedemikian bebasnya, sedemikian mudahnya manusia untuk memilih. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia ini adalah kebebasan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Kepada setiap manusia. Mau berniat buruk, mau berkeinginan baik, itu semuanya ada pada manusia pilihannya. Makanya kata Allah, walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Walau sya'allah, seandainya Allah kehendaki, seandainya. Tetapi ini yang baru seandainya Allah menghendaki, bisa jadi Allah jadikan seluruh manusia dikumpulkan di atas petunjuk. Maksudnya semuanya mukmin, termasuk iblis. Tapi itu bukan yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki bahwa manusia menjalankan, melakukan apapun yang dilakukan, yang dipilih oleh manusia secara bebas, secara total. Artinya tidak ada satupun kecuali manusia yang melakukannya. Banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan, walau sya'allah aja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah kehendaki, Allah jadikan apa yang dilakukan oleh Allah akan jadikan manusia itu satu umat. Maksudnya satu umat yang beriman semuanya. Seandainya Allah kehendaki. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Allah menghendaki terjadinya manusia sesuai dengan pilihannya, baik ataupun buruk. Yang baik ataupun yang buruk itu dikehendaki oleh Allah. Jadi banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Di dalam surat Yunus ayat 99. Seandainya Allah menghendaki, tentu seluruh yang ada di bumi ini akan beriman semuanya. Seandainya Allah kehendaki. Tetapi itu tidak dikehendaki oleh Allah. Allah tidak memaksakan manusia untuk beriman semuanya. Meskipun Allah mampu, Maha Kuasa untuk melakukan. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan iblis beriman. Maha Kuasa, mudah bagi Allah. Tetapi tidaklah itu sesuai dengan hikmah Allah. Justru hikmah Allah menjadikan iblis
berjalan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh iblis, sesuai dengan kesombongannya. Subhanallah. Inilah kebebasan yang ada pada makhluk Allah, jin dan manusia ini. Nah, ini sehingga banyak sekali di dalam Al-Quran apa yang tadi dicontohkan dalam surat Yunus. Mungkin ini bisa dicatat beberapa ayat. Al-An'am ayat 35, kemudian surat Hud ayat 118, kemudian surat Ar-Ra'd ayat 31. Allahu yasha'ullahu lahadan nas. Seandainya Allah kehendaki, Allah bisa saja memberi petunjuk hidayah, memberi taufik, keimanan kepada seluruh manusia. Dalam surat Al-Baqarah 253, walau sya'allahu maktatalu. Kalau seandainya Allah kehendaki, manusia nggak akan berperang. Seandainya Allah kehendaki, bisa jadi sangat mudah bagi Allah, manusia nggak ada yang berperang, keamanan, tentraman, nggak ada perselisihan di kalangan manusia. Allah SWT Maha Kuasa. Seandainya Allah kehendaki, bisa. Mudah bagi Allah, tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh Allah terjadinya. Jadi keburukan ataukah kebaikan, semuanya itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat As-Sajdah ayat 13, walau syi'na, seandainya kami kehendaki, la'ataina kulla nafsin hudaha. Seandainya kami kehendaki, kami akan datangkan setiap jiwa itu petunjuknya. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi sudah merupakan kehendak, ini sudah merupakan ketetapan dariku, la'amla'anna jahannama minan jinnati wan nasi ajmain. Aku akan penuhi jin dan manusia, akan penuhi jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Ini semuanya artinya memang demikianlah kehendak Allah. Allah berikan kebebasan manusia untuk memilih jalannya masing-masing, sehingga di antara manusia ada yang memilih jalan menuju neraka, sehingga neraka penuh dengan manusia, dengan makhluk yang digoda, berhasil disesatkan oleh iblis, oleh para syaitan, meskipun jumlah mereka lebih banyak. Tapi demikianlah, karena memang Allah menghendaki manusia menjalankan kebebasannya di dunia ini, di alam semesta ini. Nah ini ini adalah tahapan yang ketiga. Ini sangat penting bagi kita untuk memahami takdir ini. Jadi tidak ada yang terjadi, yang akan terjadi di luar kehendak Allah. Nah, ini. Dan termasuk yang tidak akan terjadi, itu juga dikehendaki tidak terjadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya tadi saya sebutkan, Allah mengetahui apa yang tidak bakal terjadi, dan seandainya terjadi bagaimana Allah menghendaki, dan itu semuanya diketahui oleh Allah. Nah, ini diketahui oleh Allah, dan itu semuanya tidak keluar dari catatan. Yang dikehendaki oleh Allah terjadi, itu sudah tercatat, dan yang tidak akan terjadi Allah sudah mengetahuinya. Nah, sehingga sudah dicatat semuanya. Yang dikehendaki, yang diketahui oleh Allah terjadi, nah itu sudah tercatat. Ini yang terjadi. Adapun yang tidak akan terjadi, itu sudah diketahui oleh Allah SWT. Allah memerintahkan pena untuk mencatat yang akan terjadi. Uktub ma huwa kainun. Catatlah apa yang bakal terjadi. Ma huwa kainun. Jadi yang dicatat itu adalah yang bakal terjadi. Yang tidak bakal terjadi diketahui oleh Allah SWT. Diketahui oleh Allah SWT. Sehingga ilmu Allah itu sangat luas. Lebih luas daripada yang tercatat. Yang tercatat hanyalah yang ada pada
atau yang bakal terjadi. Yang bakal terjadi. Subhanallah. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak akan terjadi, termasuk kisah-kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Ini contoh-contoh apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya, bagaimana seandainya terjadi. Jadi Allah sudah mengetahuinya. Kita sudah memahami bagaimana apa yang tidak akan terjadi, bagaimana kejadiannya. Ini contohnya yang paling nyata di dalam Al-Quran adalah kisahnya Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Allah perintahkan Khidir untuk membunuh anak tersebut? Bisa jadi Khidir tidak menjalankan perintah Allah, bisa jadi. Tapi Allah mengetahui apa yang akan dipilih oleh para nabinya. Nah, ini ketika kemudian membunuh anak yang dibunuh oleh Khidir, Allah mengetahui bahwa seandainya hidup anak itu, niscaya akan membuat orang tuanya kafir. Dia sendiri kafir, dan orang tuanya juga akan kafir. Tetapi oleh Allah diperintahkan Khidir untuk membunuh anak itu. Karena itu Rasulullah mengabarkan pemuda atau anak yang dibunuh oleh Khidir itu sebenarnya tubi'a kafiran. Artinya seandainya dia dibiarkan hidup, seandainya dibiarkan hidup, tidak dibunuh oleh Khidir, niscaya dia akan menjadi kafir ketika dewasa dan akan menyebabkan orang tuanya kafir. Karena itu ada hikmah kenapa Allah memerintahkan untuk membunuh anak tersebut. Dan seluruh kejadian yang ada di dalam kisahnya Khidir ketika memecah atau ketika merusak perahu, ini bagian yang terlihat. Kemudian bagaimana Allah menjadikan atau memerintahkan Khidir untuk mendirikan atau untuk memperbaiki tembok dua anak yatim itu sendirian, tidak memanggil tukang, meskipun bisa, tetapi demikianlah yang Allah perintahkan kepada Khidir agar memperbaiki sendiri, tidak memanggil tukang. Itu semuanya itu adalah merupakan segala hal yang berkaitan dengan apa yang telah Allah ketahui. Kalau seandainya tidak diperbaiki sendiri, bagaimana kejadiannya? Ini tahapan yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi intinya pembahasan kita kali ini, tidak ada yang namanya kejadian yang tidak dikehendaki oleh Allah. Oh, ini terjadi, ini bukan kehendak Allah, ini salah. Sering kita mendengar sebagian orang mengatakan ini nggak dikehendaki oleh Allah. Yang benar apa kalau begitu? Yang benar adalah ini tidak diridhoi oleh Allah, betul. Maksiat, pembunuhan, ini, dan berbagai macam keburukan. Maka kita bisa mengatakan ini tidak diridhoi oleh Allah. Ini maksiat tidak diridhoi, tidak dicintai. Ini tidak dicintai oleh Allah SWT. Sehingga yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini belum tentu terjadi. Yang dicintai oleh Allah belum tentu terjadi. Tetapi yang dikehendaki itu pasti terjadinya, baik ataupun buruk. Ini. Dan yang dicintai oleh Allah itu disebut dengan iradah syar'iyah, yang diinginkan dari manusia adalah kebaikan. Nah, disinilah harus kita pahami. Kalau di dalam bahasa Arab dibedakan. Nah, ini kehendak itu dalam bahasa Arab adalah masyiah, sya Allah.
Karena itu kita sering mengucapkan insya Allah, jika Allah menghendaki. Nah, ini terjadinya. Maka insya Allah saya akan berangkat. Saya akan belajar. Ini. Jadi ini yang harus kita pahami. Kehendak ini tidak sama dengan keridhaan Allah. Sehingga kehendak itu pasti terjadi, yang diridhoi ataupun tidak diridhoi oleh Allah. Tetapi yang diridhoi oleh Allah bisa jadi terjadi dan juga bisa jadi tidak terjadi. Artinya tidak dikehendaki terjadinya oleh Allah. Nah, contoh yang gampang untuk memahaminya. Misalnya keimanan, kita contohkan Nabi Adam dan Iblis, makhluk yang pertama. Allah meridhoi segala kebaikan, termasuk diantaranya iman. Keimanan itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Seluruh makhluk ini Allah meridhoi seandainya semuanya beriman. Allah mencintai keimanan manusia. Allah mencintai keimanan seluruh manusia. Ya Iblis, Firaun, dan yang lain sebagainya. Kita contohkan imannya Iblis itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, tetapi tidak dikehendaki terjadinya oleh Allah. Keimanan Iblis tidak dalam kehendak Allah. Nah, jadi itu keimanan Adam itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'i itu adalah apa? Diridhai oleh Allah. Tetapi kekafiran itu sesungguhnya tidak dicintai dari semua manusia. Kekafiran Iblis, kekafiran seandainya Nabi Adam itu tidak diinginkan dalam artian tidak disukai. Makanya harus kita pahami. Mungkin untuk memudahkan saya menggunakan keinginan. Keinginan itu tidak mesti terjadi. Tapi kalau kehendak Allah maka pasti terjadi. Dan keinginan itulah yang dimaksudkan dengan syar'i, sesuatu yang disyariatkan. Jadi keimanan disyariatkan. Imannya Iblis, imannya Adam. Tetapi keimanan Iblis tidak dikehendaki terjadinya. Demikian juga kekafiran Nabi Adam. Itu tidak dikehendaki oleh Allah, tidak terjadi. Dan itu dibenci, tidak diridhai oleh Allah SWT. Nah ini harus kita pahami. Jadi harus kita pahami satu demi satu kasus-kasus ini, bahwa tidaklah yang dikehendaki oleh Allah mesti yang diridhoi. Yang diridhoi pasti dikehendaki, tidak demikian. Bisa jadi sesuatu itu diridhai oleh Allah, yaitu iman seluruh manusia. Allah ridha seandainya seluruh manusia itu iman kepada Allah. Tapi bukan itu yang dikehendaki terjadi. Nah, seperti halnya apa? Dan ini tidak bertentangan. Manusia saja bisa melakukan. Itu misalnya anak saya misalnya. Anak saya. Sebenarnya saya suka kalau seandainya anak-anak ya tinggal di rumah. Tidak keluar. Tidak mondok, tidak ini. Pokoknya suka kalau seandainya bertemu terus dengan anak-anak. Tetapi ada keinginan lain, yaitu anak itu menjadi baik, dipondokkan meskipun berat hati. Ini manusia bisa melakukannya. Jadi sesuatu yang diridhoi atau sesuatu yang diinginkan itu adalah sesuatu yang misalnya anak itu di rumah saja, ini sebenarnya suka, tetapi ada satu hikmah kenapa anak itu
dipisahkan oleh orang tuanya, ditaruh di pondok tempat yang jauh dengan kehidupan yang tidak enak. Mungkin anak itu sering mengeluh, tapi karena ada kehendak, ada hikmah, ini yang uh, itu adalah sesuatu kebaikan yang di dalam hikmah tersebut, yaitu bahwa anak itu ketika dipondokkan, maka diharapkan nanti dia menjadi anak yang baik di kemudian hari, berbakti kepada orang tuanya. Nah ini, kalau dia sekolahkan misalnya dikhawatirkan pengaruh buruk. Nah, ini. Meskipun di sisi lain seandainya orang tua itu hanya mengedepankan keinginan hatinya, maka tidak akan menaruh anaknya di pondok misalnya. Tetapi demikianlah, ini ada hikmah kenapa ditaruh di pondok. Nah, demikianlah gambaran kita berkaitan dengan masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi Allah tidaklah Allah bukan berarti tidak mampu menghendaki imannya iblis. Allah mampu. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan iblis itu beriman. Tapi ada kehendak atau ada hikmah kenapa Allah menghendaki iblis ini dibiarkan. Dan demikianlah manusia itu sebenarnya dibiarkan oleh Allah untuk memilihnya. Baik buruknya dibiarkan. Tetapi apabila manusia menghendaki kebaikan, Allah tolong, Allah bantu keinginan manusia, dan Allah Maha tahu siapa manusia yang betul-betul menghendaki keburukan dan menghendaki kebaikan. Karena itu, ketika ada seorang hamba yang sebenarnya hatinya itu baik, hatinya punya keinginan untuk berbuat kebaikan, mencari pilihan kebaikan, maka Allah ketika mengetahui seorang hamba itu punya keinginan baik, Allah membantu, menolongnya untuk mendapatkan hidayah, untuk meraih hidayah yang ada dalam keinginan manusia. Maka tidak ada seseorang manusia yang dizalimi oleh Allah. Sebenarnya dia menginginkan hidayah, oleh Allah dihalangi. Tidak. Nah, hidayah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Apabila manusia itu menginginkan, maka tidak ada yang ditutupi oleh Allah. Tetapi yang menutupi keinginan itu adalah iblis, para setan, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada iblis kebebasan untuk melakukan perbuatan kejahatannya, sehingga bisa menyesatkan manusia. Subhanallah. Ini untuk satu hikmah. Inilah ujian manusia di dunia ini. Makanya manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang ada di dunia ini yang dilakukan. Karena apa? Karena manusia bebas memilih. Tetapi manusia harus mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Sehingga tidaklah dikatakanlah Allah menghendaki saya kafir. Nah ini kata-kata menghendaki memang betul, Allah menghendaki dia kafir, tetapi Allah tidaklah meridhoi pilihannya. Tetapi Allah menghendaki terjadinya. Jadi kata Allah, maka Allah liyujizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Innahu kana aliman qadira. Dikumpulkan oleh Allah di sini. Tidaklah Allah itu tidak mampu. Allah bukannya tidak mampu sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini. Bukan Allah. Tapi Allah innahu kana aliman qadira. Allah itu Maha mengetahui dan Maha kuasa. Allah Maha kuasa. Sebenarnya Allah Maha kuasa untuk seandainya manusia itu jadi semuanya beriman, tetapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin demikian. Dari sini sebelum membahas tahapan yang keempat, dan insya Allah akan kita bahas tentang masalah tahapan keempat ini, karena disinilah kesimpulan ataukah inti dari apa yang kita bahas dalam
masalah takdir ini. Insya Allah kita akan menjadikan pembahasan ini dalam kajian yang akan datang biidznillah ta'ala, yaitu tingkatan keempat. Insya Allah ini yang akan menyempurnakan pemahaman kita terhadap takdir. Jadi di sini kita 3 tahapan ini harus kita betul-betul mantap di dalam memahaminya. Nah ini terutama urutannya, jangan kebalik-balik. Nah ini kita misalkan memahami Allah mentakdirkan, Allah menghendaki terjadinya segala sesuatu, baik dan buruknya. Nah, tanpa kita memahami dulu tentang ilmunya Allah dan catatan ataukah penulisan segala takdir atau segala yang Allah ketahui akan terjadi tersebut. Mungkin demikian. Monggo silahkan yang mau bertanya atau menjelaskan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk teman-teman, silakan untuk bertanya, boleh di kolom chatting atau boleh juga langsung. Tes. Ya. Silakan teman-teman untuk kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Silakan. Tap. Insyaallah. Bentar. Nah, ini ada yang bertanya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Oh ya. Oh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kasus bunuh diri? Apakah itu kehendak Allah ataukah takdir Allah? Iya. Pertanyaan yang baik. Bunuh diri, apakah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala pada manusia? Maka pemahaman kita terhadap takdir ini melalui tahapan-tahapan yang sudah kita pelajari. Jadi seorang bunuh diri dengan berbagai macam problematika yang dia hadapi, dia kemudian memilih untuk bunuh diri. Nah, orang yang bunuh diri bisa jadi terjadi dia mati atau nggak jadi mati. Ya, kemungkinan ada 2, ya kan? Orang yang berusaha untuk bunuh diri bisa jadi terjadi bunuh diri mati dia. Nah, kemungkinan kedua nggak jadi mati, artinya keinginannya nggak terlaksana. Nah, ini mungkin saja sebagian yang bunuh diri dia mati, sebagian orang yang bunuh diri tidak mati. Mungkin masuk rumah sakit dan sembuh, hidup. Mungkin 10 tahun yang akan datang atau mungkin lebih. Nah, bagaimana? Apakah itu dikehendaki oleh Allah? Nah, maka kita terapkan dalam pembahasan kita. Yaitu apa? Pertanyaan. Seorang hendak bunuh diri diketahui atau tidak oleh Allah? Itu dikehendaki oleh atau diketahui oleh Allah bahwa manusia ini akan bunuh diri. Karena tadi sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui manusia bebas memilih. Manusia, ini catatan yang harus ditekankan dalam hal ini, bahwa manusia bebas memilih perbuatan. Mau bunuh diri itu ada di tangan manusia. Hanya saja apa? Setan berusaha untuk mendorong manusia untuk bunuh diri. Ini jadi keinginan manusia itu sangat banyak dipengaruhi
Setan mempengaruhi manusia dari sisi ini. Nah, setan tidak bisa memaksakan manusia untuk melakukan, tetapi setan berusaha menggoda, mendorong manusia untuk bunuh diri. Dan itu semuanya diketahui oleh Allah SWT. Maka kita terapkan satu persatu tahapan ini. Bunuh diri seorang manusia, dia mau bunuh diri, menghendaki bunuh diri, Allah tahu. Manusia ini bakal menghendakinya, bakal uh, bakal melakukan bunuh diri. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa Allah mengetahui orang itu bunuh diri, maka segala sesuatu yang diketahui oleh Allah ini dicatat bahwa orang itu bakal bunuh diri. Dicatat oleh Allah. Ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Orang ini bakal bunuh diri atau punya keinginan bunuh diri. Allah sudah tahu. Ini Allah sudah mengetahuinya. Jauh-jauh hari sebelum manusia itu menginginkan. Maka Allah sudah tahu. Dan seluruh yang akan terjadi, jadi manusia itu bakal melakukan bunuh diri, itu perbuatannya sudah diketahui dan dicatat. Nah, dan segala yang dicatat di dalam Lauhul Mahfuz itu dikehendaki oleh Allah terjadinya. Jadi manusia bunuh diri terjadi. Jika terjadi keinginan manusia itu, maka itu dikehendaki terjadinya. Dikehendaki terjadinya. Jadi jawabannya iya, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan harus melalui pemahaman atau tahapan pemahaman tadi. Sehingga kita mudah memahami, iya ini ditakdirkan oleh Allah atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini bunuh diri. Nah, ada manusia yang berhasil bunuh diri, maksudnya ya mati. Nah, ini mati. Nah, apakah Allah meridai bunuh dirinya? Tidak. Nah, tidak diridai oleh Allah, tapi dikehendaki terjadinya. Kalau memang terjadi bunuh diri itu. Entah itu hasilnya mati atau tidak, tetapi itu tidak diridhai oleh Allah secara syar'i, dilarang secara syariat. Tetapi manusia ketika melakukan bunuh diri itu tidak ada halangan, tidak ada paksaan melakukannya. Manusia melakukan itu dengan pilihannya. Ini maksudnya. Jadi setiap terjadi maka itu dikehendaki. Tetapi bisa jadi ketika seorang punya keinginan bunuh diri, maka ketika dia mau bunuh diri terhalangi, dia mau menikamkan pisaunya. Nah ini, menikamkan pisaunya pada dirinya, tapi ternyata ada orang yang mengetahui dia mau bunuh diri, dia kemudian mendatangi ataukah datang kepada orang tersebut dan menghalanginya dari bunuh diri. Tetapi yang tercatat apa? Bahwa orang itu ingin bunuh diri, itu diketahui oleh Allah. Adapun jadi atau tidak bunuh diri itu, nah ini, kalau terjadi ya dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau tidak terjadi bunuh diri, nggak jadi, artinya nggak sampai dia bunuh diri, sudah ditangkap tangannya atau pisaunya tadi ditahan oleh seseorang, anaknya, suaminya, dan seterusnya. Sehingga tidak terjadilah kejadian atau bunuh diri tersebut. Sehingga selamat orang itu tidak jadi mati karena bunuh diri. Itu semuanya dikehendaki oleh Allah. Artinya Pak, berarti bunuh dirinya nggak terjadi, nggak dikehendaki oleh Allah terjadinya. Nah, jadi seperti itu. Mau bunuh diri, mau kafir, mau iman, mau berzina dan seterusnya. Semuanya itu dalam kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipahami nih, ya. Baik. Ini ada lagi, Ustaz. Ya, silakan. Apa kiat untuk memotivasi anak agar bisa istiqomah belajar agama ketika anak itu jauh dari orang tua? Terus siapa saja yang mungkin harus terlibat dalam memotivasi anak ini? Ya. Motivasi anak ini yang pertama adalah yang pertama tanggung jawab orang tua.
untuk mendidik anaknya, untuk mengarahkan anaknya di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah ketika anak itu jauh dari orang tua, ketika jauh dari orang tua, mungkin mondok atau mungkin tinggal di tempat yang berbeda karena suatu permasalahan, karena satu yang mengharuskan demikian. Maka eh, yang paling eh, penting untuk anak itu ketika jauh dari orang tua, maka hendaknya eh, orang tua ini senantiasa mewasiatkan anak itu, mencarikan anak itu pergaulan dan lingkungan yang baik. Ini yang sebenarnya menjadi kewajiban orang tua. Menjadi kewajiban orang tua. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi motivasi ini apabila tidak mampu dilakukan secara langsung, maka eh, dilakukan secara misalnya sering ditelepon, diberikan hiburan, kemudian anak itu motivasi eh, yang baik dari orang tua, karena ini yang sangat penting, support dari orang tua eh, kepada anak, bukan eh, dengan memaksakan, karena bisa jadi ketika dipaksakan anak itu dengan cara paksa maka bisa jadi akan brutal. Tetapi adalah nasihat, dan yang paling penting adalah doa orang tua. Ini karena doa orang tua itu sangat-sangat berpengaruh terhadap anaknya. Ini meskipun anak itu mungkin dalam kondisi durhaka, tetapi doa orang tua, doa terutama doa ibu, ini sangat mujarab, sangat manjur untuk hidayah anaknya. Dan itu sudah banyak terbukti, dan memang demikianlah. Doa orang tua adalah doa yang mustajab. Ini karena itu hendaknya setiap orang berdoa untuk keturunannya yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang seharusnya setiap orang tua, setiap orang yang punya keturunan, maka dia berdoa dengan doa ini. Atau orang yang belum punya keturunan, maka tetap berdoa dengan doa ini. eh, Seandainya nanti diberikan oleh Allah SWT keturunan, maka uh, akan menjadi keturunan yang uh, yang baik nanti. Nah, ini di kemudian hari. Jadi ini faktor yang paling penting adalah usaha orang tua dengan berbagai macam cara, dengan ditelepon, di WA, dengan berbagai macam nasihat. Nah, ini dan tentunya dengan cara yang hikmah, yang baik, tidak memaksakan, dan kemudian dengan bantuan orang lain yang mungkin lebih dekat, tapi tempatnya lebih dekat dengan anak itu, bisa berhubungan dengan anak itu, familinya, nah ini, atau orang yang dikenal di tempat tersebut. Nah, ini menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, jadi seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang dimaksudkan. Semoga bisa menjawab dan bisa memberikan solusi bagi orang tua yang mungkin jauh dari anaknya, mungkin mondok ataukah kuliah dan yang lain sebagainya. Maka hendaknya jangan sampai lepas pengawasan orang tua, karena masih tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Okay. Mungkin yang terakhir saat ada mungkin dua. Yang pertama ini saya bacakan, intinya ada pertanyaan, kalau misalkan ini saat apa ada orang yang dia itu pingin masuk surga sebenarnya, terus dia ahli ibadah, tapi ternyata takdirnya adalah bunuh diri. Nah ini bagaimana kalau dipandang apa namanya dalam iman pada takdir. Terus yang kedua ada yang ini saat apa mungkin kalau saya pernah mungkin berjalan-jalan di luar gitu, ada anak TPQ segala macam, guyonnya begini saat
mukul gitu ya, kemudian sakit, tuh ini kan sudah takdir. Nah, jadi melakukan kesalahan kemudian beralasan ini takdir Allah sudah. Itu Ya. bagaimana, Ustaz? Ya. Yang pertama tentang masalah eh, eh, apa yang berkaitan dengan sebelumnya tentang masalah anak ini tadi. Sebelumnya tentang masalah anak ini tadi, bahwa ini salah satu bentuk kesalahan di dalam eh, memahamkan kepada anak. Ya, ini mungkin kesalahan anak ini eh, di dalam mengajarkan tentang takdir yang sebenarnya eh, anak pun juga perlu dididik dengan tahapan memahami takdir itu sesuai dengan yang disampaikan tadi, yaitu anak itu ditekankan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin orang tua pengennya ngajari anak rukun iman, iman kepada takdir, tetapi eh, tidak diajarkan kepada anak itu tahapan memahami takdir dengan benar. Sehingga akhirnya bukan hanya anak kecil saja, tetapi ini adalah memang merupakan syubhat, termasuk eh, yang menjadikan kaum musyrikin mereka ini sudah ditakdirkan. Nah, kalau Allah memang menghendaki, dan berarti Allah mencintai atau meridhoi perbuatan. Karena apa? Karena ini tidak dijelaskan lebih dahulu tentang ilmunya Allah, eh, eh, apa tidak dicintai oleh Allah. Akhirnya anak itu karena sudah terlanjur diajari takdir sebelum waktunya, artinya sebelum memahami tahapan-tahapannya, sehingga hasilnya akan salah. Termasuk anak ketika memahami, oh ini saya apa ini sudah takdirnya, dipukul misalkan. Setelah memukul dia mengatakan, ah, sudah takdirnya kamu saya pukul. Ini sudah takdirnya ini dan seterusnya. Sehingga yang mengatakan ini sudah takdir yang dipukul, yang memukul. Ini. Nah, makanya apa? Ini kesalahannya. Makanya apa? Seseorang itu bisa jadi atau anak itu salah di dalam mendapatkan pelajaran tentang takdir. Atau gurunya tidak memahamkan takdir itu sesuai dengan tahapannya. Sehingga akhirnya salah di dalam memahami dan memahamkan. Ini mungkin jawaban yang berkaitan dengan masalah kondisi anak. Nah, ini harus diperbaiki tentang masalah anak itu. Tidak boleh seseorang itu berdalil dengan takdir atas perbuatan yang dilakukan, perbuatan buruk yang dilakukan, dengan alasan oh ini sudah takdir, tapi tetap melakukan perbuatan itu. Nah, ini tetap melakukan perbuatan itu. Jadi yang salah bukan apakah ini takdir atau bukan, ya ditakdirkan, tetapi yang salah adalah ketika dia memahami ditakdirkan, nah berarti dikehendaki, ya berarti ini yang disukai oleh Allah. Nah, itu yang harus didudukkan. Allah tidaklah mesti yang dikehendaki, ditakdirkan itu berarti dicintai oleh Allah SWT. Nah, ini sehingga kita ini beriman takdir itu baik dan buruknya, betul. Maksudnya Allah menghendaki kebaikan dan keburukan itu terjadi, tetapi bukan berarti Allah mencintai atau meridhoi apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan bukanlah apa yang Allah cintai. Jadi itu itu harus dipahamkan kepada anak-anak. Baik. Kemudian masalah apa tadi yang pertama? Tentang ini, Ustaz, ada orang yang ingin masuk surga, kemudian dia ahli ibadah, tapi takdirnya adalah bunuh diri, gitu. Ya. Jadi tentang masalah ahli ibadah, kemudian dia akhirnya bunuh diri. Ini. Nah, orang yang akhirnya bunuh diri atau berbuat maksiat sampai akhir hayatnya, ini melakukan dosa besar, dia ahli ibadah. Nah, artinya seorang ahli ibadah berarti dia punya keinginan baik. Tapi kenapa kok akhirnya bunuh diri dan mati karena bunuh diri? Nah, ini yang pertama. Yang jelas
Allah Maha tahu hambanya, semuanya apa yang ada dalam hatinya. Kita yang melihat, kita yang menyaksikan dia ahli ibadah, dia itu Masya Allah ibadahnya, tapi kenapa kok bunuh diri? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang ada dalam hati manusia, apa yang diyakini oleh manusia. Kita hanya melihat, oh zahirnya ahli ibadah. Orang munafik juga ahli ibadah, ada munafik yang ahli ibadah, tapi dia melakukan ibadah itu karena kemunafikannya. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Nah, ini keyakinan ataukah akidah yang ada pada manusia. Nah, ini apa yang ada dalam hati manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, eh, kebodohan yang ada pada manusia itu bisa menjadi penyebab seseorang kemudian meyakini hal-hal yang salah. Nah, ini ada yang tidak diketahui oleh manusia yang lainnya tentang apa yang ada dalam hati manusia itu. Mungkin di akhirnya dia bunuh diri atau dia meninggal dalam keadaan murtad. Ahli ibadah ternyata masuk kemudian murtad dan kemudian mati dalam keadaan dia itu apa? Murtad. Seperti halnya sebagian orang ini awalnya adalah seorang ahli ibadah. Tapi tiba-tiba kemudian kita mendengar orang itu kok asalnya ahli ibadah, sholat dan seterusnya. Nah, ini. Tetapi kok kemudian akhirnya dia murtad dari Islam. Nah, dan mati dalam keadaan Nasrani. Ada apa? Ya, itu yang pertama. Tidaklah kita ketahui apa yang ada dalam hati manusia itu ketika menjadi ahli ibadah. Nah, ini. Jadi apa? Allah Maha tahu hati manusia. Allah Maha tahu hatinya manusia. Nah, ini. Sehingga kita tidak mengetahuinya. Dan Allah memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih perbuatannya. Nah, ini. Memilih perbuatannya. Nah, sehingga seseorang yang bunuh diri, perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Seperti halnya orang yang minum khamr. Bermasalah dia akhirnya minum khamr. Bermasalah akhirnya dia berzina. Dia bermasalah dengan istrinya atau dengan suaminya, akhirnya berzina dan mungkin mati dalam keadaan zina dan seterusnya. Maka kita katakan bahwa Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati manusia itu. Satu demi satu. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Nah, jadi kita jangan melihat orang itu baik orangnya. Ini punya keinginan baik, kenapa kok nanti bunuh diri, kenapa kok. Kita serahkan kepada Allah SWT. Nah, ini kita tidaklah dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan orang lain, tapi kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, ini. Jadi seperti itu. Orang mau bunuh diri, asalnya kelihatannya baik, nah, ini kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya, dan rahasia itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas Allah Maha Adil. Ini yang perlu didudukkan. Dan ini sangat perlu untuk kita memahami takdir. Bahwa tidaklah Allah menetapkan kebaikan atau keburukan. Kecuali itu semuanya dalam ilmu Allah dan keadilannya. Jadi ada beberapa sifat Allah yang harus kita yakini dalam masalah takdir ini. Salah satu diantaranya adalah tadi kemahakuasaan Allah. Seandainya Allah menghendaki, bisa jadi diberi petunjuk manusia semuanya. Manusia baik-baik semuanya. Nah, ini. Kemudian sifat yang wajib kita pahami bahwa manusia nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, membunuh diri tadi dengan ahli ibadah. Apakah bertentangan? Tidak bisa, tidak bertentangan. Nah, ini. Bisa jadi dia itu diampuni oleh Allah karena ibadahnya. Nah, ini perbuatannya apabila dia beribadah itu dengan ikhlas. Nah, bisa jadi Allah SWT menghukumnya masuk neraka karena bunuh diri. Nah, dan bisa jadi Allah Maha tahu tentang ibadahnya itu apakah ikhlas karena Allah. Nah, sehingga keikhlasan itu bisa menolong dia dan pada hari kiamat atas perbuatannya maksiat. Maksiat bukan kekafiran. Bunuh diri dosa besar.
bisa diampuni oleh Allah SWT, dan bisa jadi Allah menjadikan ibadahnya itu yang akan menebus dosa perbuatan bunuh dirinya. Jadi belum final. Manusia mati bunuh diri itu belum final. Nanti masih ada dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Kita nggak tahu. Bisa jadi orang yang bunuh diri tadi diampuni oleh Allah, masuk surga karena ibadahnya yang ikhlas, karena tauhidnya, dan seterusnya. Kita nggak tahu. Nah, ini. Yang jelas Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Lah apa ada orang yang bunuh diri masuk surga? Mungkin saja. Nah, ini. Tetapi kita nggak tahu. Dan kita tidak boleh masuk ke ranah itu. Oh, orang itu karena ahli ibadah nanti masuk surga. Ini kita jangan memvonis seseorang masuk surga ataupun masuk neraka. Itu Allah Maha Adil. Bisa jadi Allah ampuni seorang mati dalam keadaan bunuh diri, ataukah membunuh orang, mungkin membunuh 100 orang. Tapi Allah Maha tahu hatinya. Sebagaimana kisah orang yang membunuh 100 orang, termasuk pendeta yang dia tanya, ahli ibadah yang dia tanya, tetapi masuk surga. Padahal dia belum melakukan kebaikan. Dia sudah membunuh 100 nyawa dan dia belum melakukan kebaikan. Kecuali keinginan baiknya. Kecuali keinginan baiknya yang ada dalam hatinya, dia akhirnya menuju ke tempat yang baik. Dan Allah masukkan surga. Padahal bisa jadi orang ini yang membunuh 100 nyawa sudah terkenal, oh, bakal masuk neraka. Tapi ternyata malah masuk surga. Kenapa? Allah Maha tahu hatinya. Maka orang yang bunuh diri tadi, Allah yang Maha tahu hatinya, serahkan kepada Allah. Ini ahli ibadah, tapi kok bunuh diri? Serahkan kepada Allah. Nah, ini Allah Maha tahu hatinya. Allah itu nanti akan meminta pertanggungjawaban perbuatannya. Entah mungkin nanti diampuni ataukah mungkin nanti diadab sesuai dengan apa yang ada dalam hati orang itu. Nah, paham sini kira-kira ya? Nah, Insyaallah. mungkin demikian. Baik. Alhamdulillah, kita sudah di akhir sesi. Kita ucapkan jazakumullah khairan pada Ustaz Abdul Amin hafizallahu taala. Mungkin kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan, Ahad pekan depan insyaallah di sesi yang keempat ya Ustaz ya. Ya. Oke. Baik. Barakallahu fik. Jazakumullah khairan Ustaz. Silakan ketika jika hanya dengan nama undur diri. Ya untuk tambahan, insya Allah ini akan kita upload di YouTube. Ini masih penyusunan. Nanti bisa diakses di YouTube-nya di channel Kutab Rumah Quran ya. Silakan yang mungkin ada teman-teman yang ingin belajar ya dengan baik. Karena iman pada takdir ini sangat penting untuk kita fahami secara detail dan agak sulit. Memang agak sulit sehingga tidak salah paham. Silakan bisa dimurojaah lagi di YouTube-nya. Baik, silakan untuk rekan-rekan yang mau undur diri, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.